Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak cerdas, unggul, dan berkarakter. Berjumpa kembali dengan Ibu Deviana dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka, yaitu teks eksplanasi. Kaji kausalitas untuk antisipasi. Berikut adalah tujuan pembelajaran teks eksplanasi, kaji kausalitas untuk antisipasi, elemen 1 menyimak, elemen 2 membaca dan memirsa, elemen 3 berbicara dan mempresentasikan, dan elemen 4 menulis teks eksplanasi. Profil pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kritis, gotong royong, dan kreatif. Dengan mempelajari teks eksplanasi, kalian akan belajar tentang hubungan kausalitas atau sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena. Kemampuan ini berguna untuk menganalisis tentang mengapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi, apa akibatnya, dan bagaimana antisipasinya. Dengan demikian, kalian bisa memperkirakan apa yang akan terjadi ke depan bila kondisi sekarang tidak berubah, dan apa yang harus diubah agar kondisi ke depan menjadi lebih baik. Dengan kata lain, kalian bisa melakukan atau menyarankan tindakan atau perilaku yang lebih tepat untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sebelum kalian mempelajari teks eksplanasi, perhatikan pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud teks eksplanasi? Apa tujuan orang membuat teks eksplanasi? Apa saja ciri teks eksplanasi? Bagaimanakah struktur teks eksplanasi? Ikuti penjelasannya berikut ini. Pengertian, tujuan, ciri, isi, dan struktur teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris explanation, yang bermakna penjelasan. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan atau menginformasikan rangkaian peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang mengandung hubungan, mengapa, atau sebab, dan bagaimana, atau akibat. Baik fenomena ataupun peristiwa alam maupun sosial dan lainnya secara alamiah berdasarkan fakta ilmiah atau sains. Eksplanasi ini disebut eksplanasi kausal. Teks eksplanasi juga dapat berisi uraian tentang proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa secara alamiah dan kronologis. Proses dalam eksplanasi terjadi secara alamiah, tidak dapat diulang-ulang. Eksplanasi ini disebut eksplanasi proses. Penjelasan peristiwa dalam teks eksplanasi menggunakan alur logis, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Teks ini berisi penjelasan tentang tahapan dalam suatu peristiwa secara sebab akibat. 2. Tujuan eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan memberikan penjelasan tentang suatu proses atau peristiwa alam atau sosial dan budaya secara alamiah berdasarkan fakta ilmiah. Teks eksplanasi bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan atau wawasan yang bersifat ilmiah tentang terjadinya suatu fenomena, baik alam, sosial, ataupun lainnya. 3. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi yang pertama berisi penjelasan tentang sebab akibat dari suatu fenomena, seperti banjir, gunung meletus, hujan, inflasi, urbanisasi, otomatisasi, dan lain sebagainya. 2. Berdasarkan data dan fakta yang benar atau akurat.
3. Bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 4. Bersifat informasi dan tidak terdapat unsur mempengaruhi pembaca untuk percaya. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuka atau pernyataan umum. 2. Isi atau penjelasan sebab akibat. 3. Penutup atau kesimpulan atau rekomendasi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Pembuka atau pernyataan umum. Pernyataan umum dalam teks eksplanasi berisi pengertian atau definisi objek atau topik. Pengertian atau definisi tentang peristiwa, objek, atau topik dapat diuraikan secara bahasa atau etimologi, secara mitos, secara ilmiah atau menurut pakar, dan definisi secara umum. 2. Bagian isi atau penjelasan sebab akibat. Bagian ini berisi penjelasan tentang sebab-sebab dan akibat-akibat terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang diungkapkan di awal karangan. Dapat juga berisi penjelasan tentang proses alamiah secara kronologis tentang suatu fenomena atau peristiwa. Jika uraian pada bagian ini isinya hanya singkat atau terdiri atas satu sebab dengan satu akibat, disebut teks eksplanasi sederhana. Sebaliknya, jika uraian pada bagian isi berisi penjelasan tentang sebab akibat yang lebih dari satu dan atau berantai, disebut teks eksplanasi kompleks. Struktur teks eksplanasi yang ketiga adalah bagian penutup atau kesimpulan atau rekomendasi. Bagian ini berisi simpulan atau rekomendasi atau saran penulis terhadap sesuatu yang diungkapkan. Bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ada ataupun tidak ada. Ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian pembuka atau pernyataan umum teks eksplanasi berisi pengertian atau definisi tentang peristiwa alam atau sosial, sehingga digunakan kata kopula atau verba relasional, seperti adalah, merupakan, ialah, yaitu. Pada bagian isi teks eksplanasi, berisi uraian sebab akibat atau proses terjadinya peristiwa alam atau sosial, sehingga kalimatnya cenderung panjang-panjang. Untuk itu, sering digunakan konjungsi, baik konjungsi intrakalimat maupun konjungsi antar kalimat. Mari kita bahas satu persatu tentang konjungsi. Yang pertama, konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan klausa dengan klausa, klausa dengan kata, atau kata dengan kata. Terdapat 4 kategori makna, yaitu yang pertama, menyatakan penambahan, misalnya, dan, serta, atau, baik, maupun, tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga. 2. Menyatakan waktu, misalnya ketika, saat atau sesaat, sejak atau semenjak, sesudah, seusai, selesai, sebelum, selagi, hingga, sampai, dan lain sebagainya. 3. Menyatakan pertentangan atau perbandingan, misalnya sedangkan, padahal, tetapi, melainkan, daripada, sementara, seperti, sebagaimana, dan lain-lain. Yang keempat, menyatakan sebab akibat, misalnya sebab, karena, akibatnya, sehingga, bila, jika, dan sebagainya. 2. Konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat.
terdapat 5 kategori makna, yaitu yang pertama, menyatakan penambahan. Misalnya, selain itu, di samping itu, lebih lanjut, tambahan pula, lagi pula, dan lain-lain. 2. Menyatakan waktu atau proses, misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, lalu, kemudian, berikutnya, selanjutnya, sesudah itu, akhirnya, dan lain-lain. 3. Menyatakan pertentangan atau perbandingan. Misalnya, namun, akan tetapi, sebaliknya, sementara itu, di sisi lain, dan lain-lain. 4. Menyatakan sebab akibat. Misalnya, akibatnya sebagai akibat dari, jadi, hasilnya, alhasil, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka, dan lain-lain. 5. Menyatakan penjelasan, misalnya bahwa. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang selanjutnya adalah menggunakan verba atau kata kerja material. Verba material yaitu verba yang menyatakan kegiatan fisik atau proses. Misalnya, mendarat, menuju, meluas, melanda, merusak, menyeret, membakar, melemparkan, menggerus, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan verba relasional. Verba relasional ialah verba yang berfungsi membentuk predikat nominal atau kata-kata kopulatif. Dapat juga kata yang membantu memperjelas predikat atau kata kerja bantu. Contoh kata kerja relasional kopulatif: jadi, menjadi, adalah, merupakan, atau ialah, atau yaitu, bernama, disebut, dan sebagainya. Berikut contoh kalimat dengan kata kerja relasional kopulatif. Ombak menjadi besar karena tsunami. Gempa bumi merupakan peristiwa alam. Asap panas itu bernama atau disebut wedus gembel. Kata kerja relasional sebagai kata bantu atau modalitas. Contohnya ada, dapat atau bisa, boleh, harap, hendak atau ingin, atau mau atau akan, mungkin atau boleh jadi, harus atau perlu atau wajib, mesti atau pasti, dan sebagainya. Berikut contoh dari kata kerja relasional sebagai kata bantu. Air dapat mengalir di dalam tanah karena daya kapiler tanah. Gunung Slamet mungkin akan erupsi berdasarkan data-datanya. Pengungsi Sinambung ingin pulang ke kampung halamannya. Yang keempat, menggunakan kata atau istilah ilmiah seperti akuisisi, devisa, PDB, inflasi, merger, tsunami, seismic sea wave, equilibrium, oceanografi, dan sebagainya. Dalam menulis teks eksplanasi kompleks, hendaknya mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau peristiwa alam ataupun sosial yang dipilihnya. 2. Menentukan tujuan penulisan. Dalam artian menginformasikan atau menjelaskan peristiwa atau fenomena alam maupun sosial. 3. Menyusun kerangka teks eksplanasi dengan mengikuti struktur sebagai berikut. 1. Pendahuluan, berisi definisi atau pengertian topik dan subtopik. 2. Isi teks, berisi penjelasan tentang sebab dan akibat dari topik dan subtopik. 3. Penutup, berisi kesimpulan, ikhtisar atau saran dan rekomendasi dari penulis. 4. Menggali informasi berdasarkan data atau bahan tulisan dari perpustakaan, media massa, koran, majalah, dan buku, internet, observasi ke lapangan, atau wawancara dengan narasumber. 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi kompleks. Dan yang terakhir, menyunting atau memperbaiki karangan. Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran bahasa Indonesia lainnya.
Salam dari SMK Negeri 6 Surabaya. Cerdas, unggul, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.